Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal latihan UAS, Hukum, Tryout, SKB, CPNS bagi ATLM, yaitu materi kita untuk kedalaman Diploma 3, Diploma 4 buat teman-teman sekalian yang sedang mempelajari ilmu tentang pra-analitik dari kendali mutu. Sebanyak 18 soal ya kita bahas. Jadi di sini yang perlu diperhatikan dan dikendalikan pada mutu laboratorium medik bagian pertama. Jadi kita menyimaknya sini sebanyak 18 soal ya. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Soal nomor 1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang ATLM untuk mempertahankan mutu adalah dengan cara kecuali. Yang A, mengerjakan proses atau prosedur sesuai standar yang telah ditentukan. Kemudian yang B, melaksanakan dan mengevaluasi program QC. Kemudian yang C, preventive maintenance dilakukan secara konsisten dan terjadwal. Kemudian yang D, kalibrasi alat atau analiser mengacu pada standar internasional. Atau yang E, turut aktif dalam berorganisasi profesi dan panitia akreditasi laboratorium kesehatan. Di sini yang bukan itu adalah jawabannya yang E, turut aktif dalam berorganisasi profesi dan panitia akreditasi laboratorium kesehatan. Jadi di sini tidak termasuk dalam hal langkah-langkah untuk mempertahankan mutu suatu laboratorium. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan tahapan untuk mencapai mutu pada laboratorium medik adalah titik-titik. Yang A, memastikan bahwa sampel yang terima sudah benar. Yang B, memastikan bahwa teknik pengujian yang dilakukan tidak sesuai dengan permintaan. Yang C, peralatan telah dipelihara, dikalibrasi, dikontrol mutunya dan digunakan secara benar. Kemudian yang D, para staf memiliki metode yang terdokumentasi dengan baik dalam membantu melakukan berbagai pengujian yang diminta. Atau yang E, hasil uji dikirimkan ke personil yang benar sesuai dengan jadwal permintaan uji. Jadi di sini yang bukan nomor 2 ini adalah yang B, memastikan bahwa teknik pengujian yang dilakukan tidak sesuai dengan permintaan. Ini kesalahannya di kata tidak. Ya kan, kalimat yang tidak. Oke ya, kita pindah lanjut yang nomor 3. Berikut ini yang termasuk dalam kegiatan analitik di laboratorium adalah titik-titik. Yang A, persiapan peralatan dan pasien. Yang B, pengambilan spesimen. Yang C, pemeriksaan spesimen. Yang D, menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat. Atau yang E, mengirim spesimen untuk keperluan transfusi. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah yang C, pemeriksaan spesimen, karena dalam tahapan yang benar, ini yang benar adalah tahapan peranalitik. Di sini tahapan yang analitik adalah pemeriksaan spesimen ya. Sorry ya, kurang fokus. Jadi ini di tahapan analitik ini kita melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap spesimen. Sementara sisanya yang lain ini adalah tahap pra-analitik. Sementara untuk pasca analitik ya, itu melakukan validasi, verifikasi hingga membuat laporan ya, mencatat dan mengarsipkan hasil. Oke, lanjut kita pindah ke selanjutnya soal nomor 4. Yang termasuk dalam tahapan dalam pengendalian pra-analitik dalam bekerja di laboratorium adalah titik-titik. Yang A, menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat. Yang B, melakukan pengujian spesimen. Yang C, pemeliharaan alat dan kalibrasi alat laboratorium. Kemudian yang D, uji kualitas reagensia. Yang D, menilai dan memvalidasi hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi di sini yang masuk dalam tahapan pra-analitik itu adalah yang A ya, untuk nomor 4, menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat. Jadi di sini kita melakukan proses penilaian, pensortiran spesimen. Apabila memenuhi syarat itu silahkan untuk diperiksa. Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak. Oke ya, seperti itu ya. Ini menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat.
Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 5. Tujuan dari pemantapan mutu eksternal atau PME adalah kecuali. Yang A, mengetahui akurasi masing-masing metode pemeriksaan yang dibandingkan dengan nilai target. Kemudian yang B, dapat membandingkan mutu dengan laboratorium lain. Kemudian yang C, mempermudah sistem kontrol pimpinan pada proses pekerjaan laboratorium sehari-hari. Kemudian yang D, variasi hasil pemeriksaan antar laboratorium semakin kecil. Atau yang E, dapat diketahui mutu alat, reagensia, dan metode yang digunakan. Nah, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang kecuali, itu adalah yang C. Mempermudah sistem kontrol pimpinan pada proses pekerjaan laboratorium sehari-hari. Ini adalah pemantapan mutu internal. Jadi dengan menggunakan sistem kontrol internal sehingga kontrol pimpinan itu lebih mudah kepada tiap-tiap divisi pemeriksaan, misalnya urin, hematologi, yang kan darah rutin, kimia, dan IMSER atau mikrobiologi misalnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Yang dimaksud dengan akurasi atau akurasi dalam pengendalian mutu laboratorium adalah yang A, ketepatan, yang B, ketelitian, yang C, ketidaktepatan, yang D, ketidaktelitian, atau yang E, ketepatan dan ketelitian. Jadi akurasi itu adalah ketepatan. Jadi akurat ya. Ini adalah tepat atau akurat. Sementara presisi itu adalah ketelitian. Nah, ini soal nomor 6 selesai. Masih di channel ATL Indonesia. Kita pindah ke soal nomor 7. Suatu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh laboratorium sendiri untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan setiap hari merupakan definisi dari yang A, pemantapan mutu, yang B, pengendalian mutu, yang C, pemantapan mutu internal, atau yang D, pemantapan mutu eksternal, atau yang E, pengendalian mutu internal. Jadi jawabannya di sini adalah pemantapan mutu internal atau PMI. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Apa maksud gambar anak panah dan sasaran di bawah ini? Yang A, ketelitian oke dan ketepatan tidak oke. Yang B, ketepatan oke dan ketelitian tidak oke. Atau yang ketepatan oke, ketelitian oke. Kemudian yang D, ketelitian tidak oke dan ketepatan tidak oke, atau ketepatan hampir oke dan ketepatan hampir oke. Jadi di sini kira-kira yang mana ya jawabannya? Untuk jawaban ini adalah yang A. Jadi kira-kira yang benar itu adalah ketelitiannya oke dan ketepatannya tidak oke. Jadi di sini memang teliti dalam hal bekerja namun tidak tepat karena tidak mengenai sasaran di tengah. Cuma terkumpul sasarannya di pinggir jadi satu. Jadi memang teliti tapi tidak tepat. Oke, lanjut lagi, kita pindah selanjutnya ke soal nomor 9, masih di channel ATLM Indonesia. Nah, nomor 9, mempertahankan mutu peranalitik adalah sebagai berikut kecuali, berarti yang bukan ya. Yang A, mengerjakan proses atau prosedur sesuai standar SOP yang telah ditentukan. Kemudian yang B, melaksanakan dan mengevaluasi program QC. Kemudian yang C, pengawasan dan monitoring kegiatan harian untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul. Kemudian yang D, ketersediaan anggaran dana dan personil yang memadai untuk kegiatan. Kemudian yang E, kalibrasi alat atau analiser mengacu pada standar internasional. Jadi di sini untuk tahapan pra-analitik itu adalah yang E yang bukan, karena di sini kalibrasi alat dan analiser itu adalah tahapan analitik. Jadi kalau pra-analitik biasanya ke arah pengambilan atau pengiriman spesimen. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Syarat-syarat pengiriman spesimen yang ideal adalah titik-titik kecuali.
Yang A, waktu pengiriman jangan melampaui masa stabilitas spesimen. Yang B, tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian yang C, kemasan harus memenuhi syarat keamanan kerja laboratorium termasuk pemberian label yang bertuliskan bahan pemeriksaan infeksius atau bahan pemeriksaan berbahaya. Kemudian yang D, suhu pengiriman harus memenuhi syarat. Atau yang E, spesimen telah melewati masa simpan pada suhu ruang. Jadi di sini yang kurang tepat itu adalah yang E, spesimen telah melewati masa simpan pada suhu ruang. Karena kalau sudah lewat berarti spesimennya sudah mengalami proses kerusakan atau mengalami penurunan kadar. Jadi di sini tidak memenuhi syarat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini bukan cara-cara penyimpanan spesimen yang ideal dalam laboratorium adalah: yang A, disimpan pada suhu kamar, kemudian yang B, disimpan dalam lemari es suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian yang C, dibekukan suhu minus 20 derajat Celcius, minus 70 derajat Celcius atau minus 120 derajat Celcius. Kemudian yang D, dapat diberikan bahan pengawet. Atau yang E, penyimpanan spesimen urin sebaiknya dalam bentuk serum atau lisat. Jadi di sini yang bukan untuk nomor 11 itu adalah yang E. Karena di sini adalah redaksinya yang kurang tepat adalah spesimennya adalah urin. Seharusnya kita menggunakan misalnya di sini adalah penyimpanan darah ya, darah. Oke. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas spesimen saat dilakukan penyimpanan adalah kecuali. Jadi di sini yang bukan adalah salah satu dari 5 ini. Yang A, terjadi kontaminasi oleh kuman dan bahan kimia. Kemudian yang B, terjadi metabolisme oleh sel-sel hidup pada spesimen. Kemudian yang C, terjadi pembekuan. Kemudian yang D, pengaruh suhu. Atau yang E, terkena paparan sinar matahari. Jadi di sini yang nomor 12 itu adalah jawabannya yang bukan adalah terjadi pembekuan. Karena di sini stabilitas penyimpanan spesimen ini untuk pembekuan itu tidak berlaku ya pada beberapa spesimen tertentu, namun ada beberapa spesimen tertentu memang berlaku. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Masih di channel ATLM Indonesia ya. Berikut ini hal-hal yang terkait dengan penilaian spesimen yang tidak memenuhi syarat pada tahapan pra-analitik adalah kecuali. Jadi di sini adalah satu ya yang kecualinya. Spesimen diterima oleh petugas loket dan sampling. Kemudian yang kedua, penilaian spesimen harus dilakukan sesuai dengan jenis pemeriksaan. Kemudian yang C, penilaian spesimen harus segera dilakukan setelah menerima spesimen. Kemudian yang D, petugas laboratorium wajib menolak dan mengembalikan spesimen yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang E, syarat yang ditolak, spesimen yang ditolak tidak diberitahukan melalui iPhone atau ruangan yang mengantar spesimen. Jadi di sini hal-hal terkait dengan penilaian spesimen yang tidak memenuhi syarat. Jadi di sini ada yang kecuali, yaitu yang ditolak, yang tidak masuk ya. Spesimen yang ditolak tidak diberitahukan melalui iPhone ruangan atau yang mengantar spesimen. Jadi harusnya di sini spesimen yang tidak memenuhi syarat itu harus diberitahukan kepada ruangan, ya kan, kepada ruangan agar ruangan melakukan pengambilan ulang atau melakukan pengantaran ulang spesimen yang baru, yaitu mengganti spesimen yang ditolak. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 14. Pengolahan spesimen urin pada tahap pra-analitik yang benar adalah sebagai berikut kecuali. Yang A, urin yang didapatkan tidak perlu ada perlakuan secara khusus kecuali pemeriksaan harus segera dilakukan sebelum 1 jam. Kemudian yang B, pemeriksaan sedimen harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan cara memasukkan tabung dan sentrifus selama 5 menit 1500 sampai 2000 rpm seperti dibuang dan diambil sedimennya. Kemudian yang C,
Suspensi sedimen ini dicampur dengan cat Steinheimer Malbin untuk menonjolkan unsur sedimen dan memperjelas strukturnya. Kemudian yang D, urin dihindarkan dari sinar matahari langsung sebelum diperiksa. Atau yang E, urin dapat dihindarkan pada suhu ruang dengan melakukan pengawetan secara fisika selama 5 jam. Di sini yang bukan untuk nomor 14 ini adalah yang E ya. Yang E ini janggal karena pengawetan secara fisika itu benar, tapi ini selama 5 jam. Jadi pengawetan fisika ini tidak bisa juga mengawetkan yang terlalu lama. Kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Pemberian identitas pada spesimen sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali. Jadi di sini yang bukan ya, satu yang bukan dari 5 opsi ini. Yang A tanggal permintaan, yang B tanggal dan jam pengambilan spesimen, yang C identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat atau ruang termasuk rekam medik. Kemudian yang D identitas pengirim, nama, alamat, nomor telepon. Atau yang E tidak termasuk obat-obatan yang telah diberikan dan lama pemberian. Jadi di sini untuk soal nomor 15 itu adalah opsi jawaban yang kecuali itu adalah yang E. Di sini penggunaan obat-obatan yang telah diberikan atau dikonsumsi dan lama pemberiannya itu juga harus dicantumkan dalam identitas pasien, sehingga untuk mempermudah nanti pihak laboratorium menganalisa pengaruh obat tersebut terhadap parameter laboratorium, misalnya glibenclamid ya pada kadar glukosa darah. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 16. Masih di channel ATL Indonesia. Peralatan yang digunakan harus memenuhi persyaratan minimal, yaitu kecuali titik-titik. Jadi dari 5 opsi ini ada satu yang bukan. Yang A bersih dan kering, yang B terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi spesimen, kemudian yang C mudah dicuci dan atau dibersihkan dari sampel sebelumnya. Kemudian yang D, pengambilan spesimen untuk pemeriksaan biarkan harus menggunakan peralatan yang steril. Atau yang E, peralatan yang tercemar deterjen atau bahan kimia masih bisa digunakan. Jadi di sini yang nomor 16 ini jawabannya yang bukan adalah peralatan yang tercemar deterjen atau bahan kimia masih bisa digunakan. Jadi kalau tercemar atau ada bekas-bekas deterjen itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai peralatan yang digunakan dalam hal kegiatan praanalitik. Lanjut kita pindah ke soal nomor 17. Wadah spesimen yang digunakan untuk menampung spesimen harus memenuhi persyaratan tertentu. Berikut ini tidak termasuk adalah, jadi ini yang tidak termasuk, ya kan? Berikut ini yang tidak termasuk, jadi kiangnya kurang ya. Yang A tidak bocor atau merembes. Kemudian yang B harus dapat ditutup rapat wadah dengan tutup asah. Kemudian yang C, besar wadah disesuaikan dengan volume spesimen. Kemudian yang D, bersih dan kering. Atau yang E, tidak mempengaruhi sifat zat-zat dalam spesimen. Jadi di sini yang kurang tepat itu adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di sini sebenarnya yang benar itu adalah wadah itu ditutup rapat dengan tutupnya yang ulir ya, tutup ulir bukan tutup asah. Karena dengan tutup ulir maka dengan ulirnya tadi mampu mengunci spesimen yang ada di dalamnya agar tidak tumpah. Kalau tutup asah mungkin bisa terlepas. Nah, kita pindah ke soal terakhir nomor 18. Pengolahan spesimen pada tahap praanalitik yang benar berikut ini adalah titik-titik kecuali. Yang bukan ya dari 5 opsi ini. Yang A, serum dibuat dengan darah membeku terlebih dahulu pada suhu kamar selama 2-30 menit. Lalu disentrifuge 3000 rpm selama 5-15 menit. Kemudian yang B,
Kocok darah NDTA atau sitrat dengan segera secara perlahan. Pemisahan plasma dilakukan dalam waktu 2 jam setelah pengambilan spesimen. Kemudian yang C, darah yang diperoleh ditampung dalam tabung yang telah berisi antikoagulan yang sesuai, lalu dihomogenisasi dengan cara goyang perlahan tabung. Kemudian D, masukkan sputum ke dalam tabung steril yang berisi NaOH 4% sama banyak, kocok dengan baik. Atau yang E, suspensi sedimen ini dicampur dengan cat stenharmalbin untuk mengawetkan dalam 5 hari. Jadi di sini stenharmalbin sebenarnya tidak mampu mengawetkan lebih dari 2 hari. Jadi idealnya dia kurang dari 2 hari itu masih bagus morfologinya. Tapi karena lebih dari itu mungkin akan mengalami juga kerusakan. Jadi apalagi di sini 5 hari. Jadi di sini yang bukan untuk nomor 18 kecuali yaitu yang E ya, pernyataan yang E. Suspensi stenharmalbin ini tujuannya pemberian zat ini adalah untuk mempertegas struktur sedimen ya, bukan untuk arahnya mengawetkan apalagi dalam 5 hari. Oke ya, kita selesai materi tersebut. Ya, jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung subscribe. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Selamat belajar, salam kompetensi. Semoga sukses selalu buat teman-teman baik yang tryout, UKOM atau teman-teman yang SKB CPNS atau yang UAS pada saat perkuliahan di bangku kuliah. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.